tiba-tiba bisa menjadi Tuhan Yesus. Makanya ini kita nih berpikir. Iya. Kita nih berpikir untuk bisa akal kita puas aku ya gitu kan. Bener. Berpikir apa kau terlalu ular? Kau bilang berpikir tadi kau kayak ular gitu loh. Tanganmu itu berpikir. Berpikirnya santai saja, jangan terlalu repot. Nih sini saya bantu kau ya. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Pada saat ini saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan membahas tentang cerita-cerita, obrolan-obrolan dari dua mu'alaf yang saya nonton di channel Ngaji Cerdas, yaitu Saudara Andreho dan Saudara Adam Fati. Saya sudah nonton beberapa dan salah satunya akan saya tanggapi. Intinya bahwa kedua mu'alaf ini, saudara-saudara, mereka obrolannya santai. Saya bisa lihat bahwa dari cara mereka bicara, mereka memang dulu Kristen tapi jemaat biasa yang kelihatan sekali pemahaman mereka tentang Kristen kurang sekali ya. Dari cara ngomongnya, saya nonton beberapa video terbolak-balik menyebut kisah di Alkitab atau menyebut ayat-ayat Alkitab, maka saya bisa memahami bahwa besar kemungkinan waktu mereka beragama Kristen dulu, mereka ini orang yang tidak belajar Kristen, tidak mempunyai pemahaman Alkitab yang memadai, tidak mempunyai pemahaman Alkitab yang mendalam, ya. Walaupun mereka sendiri dalam beberapa video mengakui mereka mencari tahu, mereka berpikir begitu ya, seolah-olah mereka tuh pemikir luar biasa. Ya, kalau Yahya Waloni misalnya mengaku bahwa mantan pendeta, Ahmad Kainama mantan pendeta, atau Bernard Nababan dan lain sebagainya. Kalau saya lihat kedua orang ini entah sudah menikah atau belum, kelihatan masih muda, yaitu Saudara Adam Fati dan Saudara Andreho. Ya, saya nonton, saya kasihan sekali kok ada orang kayak begini begitu loh. Ya, yang mengaku mualaf dan setelah mualaf seperti biasa mungkin untuk mendongkrak simpati orang Islam kepada mereka, maka mereka mulai coba-coba omong Alkitab yang saya rasa ini kacau balau. Entah setelah mereka masuk Islam baru mereka mendapatkan semacam ayat-ayat pamungkas yang biasa dipakai oleh ustadz-ustadz tertentu, oleh ulama-ulama tertentu yang mungkin menjadi senjata menyerang Kristen. Tapi sejauh ini ulama mana yang bisa mematahkan kebenaran dalam Alkitab? Tidak ada. Mulai dari Lever Zakir Naik, siapa lagi, Ahmad Kainama yang di Indonesia ya, ini Yahya Waloni, almarhum Moko Ginta dan lain sebagainya. Saya lihat semua juga kacau pemahaman mereka yang mantan-mantan Kristen itu. Jadi ditambah lagi kedua orang ini yang kelihatan masih muda dan ngomongnya seolah-olah mereka tuh pemikir keras. Kenapa kami pindah agama? Kenapa kami jadi mu'alaf? Karena kami berpikir di video lain kami mencari tahu. Nah, ini kelihatan dari video mereka berikut ini ya. Ya kan? Dulu kamu apa? Dulu saya Kristen. Saya Kristen. Oh. Ya kan? Iya. Kenapa kita bisa pindah agama? Kita bisa pindah keyakinan karena kita berpikir. Ya. Kita berpikir dulu saya mengetahui waktu saya masih kecil bukan Yesus. Ya. Bukan manusia. Karena di Alkitab itu kan ada dua bab ya, Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu adalah pertama awalnya penciptaan bumi sampai nabi-nabi gitu disebutlah Tuhan Allah. Pastilah ada Allah, Tuhan Allah yang menyelamatkan nabi-nabi itu Allah dan Tuhan Allah. Tiba-tiba itu saya juga bingung kenapa tiba-tiba bisa menjadi Tuhan Yesus.
Makanya ini kita nih berpikir, Iya. kita nih berpikir Untuk bisa akal kita puas aku ya gitu kan. benar. Nah, dari penggalan video itu, saudara sudah bisa lihat bahwa memang ketika Andre Ho bertanya kepada Adam Fati, kamu apa dulu? Saya Kristen. Saya juga Kristen. Kenapa kita pindah agama? Karena kita tuh berpikir. Saya tidak tahu dia berpikirnya apa. Dan ternyata berpikirnya dia ini, si Andre Ho misalnya, dia bilang saya itu dari kecil, ini bicara tentang Yesus. Bukan manusia. Ya. Lalu bukan Yesus, bukan manusia. Saya tidak mengerti apa maksudnya dia. Bukan Yesus, bukan manusia. Entah mungkin dia punya maksud apa. Tetapi dari sini aja kelihatan omongannya. Kalau dia bilang dia mantan Kristen yang mencari tahu. Dia mantan Kristen yang berpikir-pikir tentang Alkitab. Saya pikir pikiranmu koslet, Andre Ho, ya. Saya ngomong ini karena saya rasa kamu tidak berpikir apa-apa atau pikiranmu tersesat. Sudahlah, kalau kau masuk Islam, ayo berpikir tentang Al-Quran. Kau pikir Alkitab bagaimana? Kau dari Kristen kau bilang kau berpikir, tapi kau punya omongan tadi. Dari kecil bukan Yesus, bukan manusia. Kitab-kitab perjanjian lama bilang Allah, 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 Allah. Kok jadi Tuhan Yesus? Loh. Ini bagaimana membuat saya bingung. Ya bagaimana kau tidak bingung? Kamu kan pikiranmu itu pikiran sesat. Bagaimana kamu mengaku kamu seorang yang berpikir, mencari tahu, tapi kok kamu tidak ketemu kebenaran? Berarti pikiranmu itu pikiran buta. Ya, orang yang bisa mengerti firman-Nya Tuhan Yesus hanya orang pilihan. Orang yang bisa mengerti firman Tuhan Yesus hanya orang yang punya Roh Kudus. Bukan sekedar punya pikiran. Apalagi pikiran kayak kamu, Andre Ho dan Adam Fati. Yang menurut saya, waktu Anda masih di Kristen, pikiranmu bukan pikiran orang Kristen. Pikiran anak setan. Pikiran yang tersesat. Kamu tidak mengerti kitab suci. Ya, saya akan bantu kamu ya. Dan sekaligus ini tantangan buat kalian berdua. Kalian silakan beri pertanyaan apa saja. Ya, ini saya Pendeta Mel Atok punya tantangan. Kalau bilang pansos tidak mungkin. Subscriber saya lebih banyak dari subscriber kalian di Ngaji Cerdas. Jadi kalau pansos tidak mungkin. Ya, saya hanya mau bantu kalian. Kalian bilang kalian berpikir, kalian cari tahu. Kalian cari tahu apa? Kalian kasih pertanyaan apapun. Mungkin kita tidak sempat ketemu karena corona. Ya sudah, kalian tanggapi video saya. Nanti saya tanggapi lagi. Ya, saya hanya mau tegaskan. Dulu kau berpikir. Dan kau bingung. Ya, Andre Ho. Saya bingung. Kok Yesus Tuhan? Loh, apanya yang membingungkan kalau memang kau berpikir? Sungguh-sungguh berpikir waktu kau masih Kristen. Kau berpikir pakai apa? Pakai otakmu yang tersesat waktu kau dalam Kristen. Ya, karena kelihatan kau tidak ngerti kitab suci. Ingat, orang tersesat itu seperti Anda berdua ini karena tidak mengerti kitab suci. Ya, saya baca ayat ini buat kalian ya. Matius 22 ayat 29. Ini Tuhan Yesus yang bilang. Yesus menjawab mereka. Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sekali lagi, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Lalu kau bilang kau berpikir apa, Andre Ho? Kok kau bingung? Kau bilang kau sudah baca tuh perjanjian lama, Allah. Kok Yesus Tuhan? Kalau memang kau berpikir, apalagi kalau kau pernah jadi orang Kristen yang mencari-cari tahu, harusnya kau ketemu dalam perjanjian lama itu ada ayat yang bilang Yesus itu Allah. Kok kamu tidak ketemu? Makanya saya anggap mungkin kau Kristen betulan. Dulu Kristen beragama loh ya. Bukan Kristen yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan Kristen yang mengerti kitab suci. Kau buta dulu secara Alkitab. Kamu tersesat. Dan sesatmu itu kau bawa-bawa dalam video-videomu yang bilang mau bikin cerdas umat. Bikin cerdas umat apa? Mari saya bikin cerdas kau. Bagaimana mungkin kamu bilang kamu sudah periksa perjanjian lama, perjanjian baru, lalu bingung? Kamu ketemu tidak Yesaya
9 ya. Yesaya 9 ayat 5 dulu kau tidak baca kah? Andreho, saya ragu sekali kalau kau dulu Kristen yang sungguh-sungguh cari tahu atau teliti Alkitab, omong kosong. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Ini bicara Tuhan Yesus di zaman Nabi Yesaya. Sekitar 600 atau 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan. Dia bilang apa? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Garis bawahi. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Itu bahasa Ibraninya El Gibor. Kau dulu teliti, kau tanya di pendeta mana? Kata El itu Allah. Yesus itu hakikatnya Allah. Kok berpikir tapi tidak ketemu? Saya rasa perlu bantu kalian kalau mau dibantu. Sebab video kalian juga orang nonton kan. Jadi kesannya kalian tuh pemikir hebat. Kalian ngawur sekali kok. Yesaya 9 ayat 5 itu perjanjian lama yang kau bilang tadi, ngomong ngotot. Perjanjian lama bilang Allah, Allah, Allah. Kok Yesus Tuhan? Loh, Yesaya 9 ayat 5 bilang yang lahir itu apa? Allah yang perkasa. Ketemu tidak? Itu hanya salah satu ayat dari beberapa ayat di perjanjian lama yang menuturkan bahwa Yesus itu Allah. Kau pikir apa? Makanya pada waktu Yesus lahir itu bukan manusia yang ngomong, malaikat yang ngomong kepada gembala-gembala dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu Tuhan. Begitu. Jadi kalau kau bilang kamu berpikir apa, saya nonton kalian, saya rasa aduh perlu ditanggapi sekaligus ditantang. Supaya kalian ini jangan kesannya kayak mantan Kristen yang cerdas sekali. Tidak, kalian tidak cerdas. Sekalipun di dalam agama kalian yang baru di Islam yang pakai akal. Mungkin sekarang Islam baru kau pakai akal, dulu kau tidak pakai akalmu. Kau cari tahu tidak, ini gampang-gampang ada di Alkitab kok. Kau tanya-tanya di pendeta siapa sih waktu itu? Coba nanti waktu kau tanggapi video saya menantang kalian berdua nih. Kita debat bukan toh, kalian tidak bilang di video kalian yang 20 menit ini saya potong, saya nonton kalian, oh kita tidak mau debat, diskusi. Ayo kita diskusi. Ayo kita diskusi. Kau mau diskusi dari sudut mana? Kau tanya apa saja tentang Alkitab, saya berusaha jawab. Jadi kalian bilang kalian cari tahu dulu, nih saya bingung. Kalian cari tahu apa? Begitu loh. Ya. Yesaya menubuatkan Yesus itu Allah. Lalu waktu dia lahir, malaikat bilang yang lahir ini Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Makanya kemudian penulis Ibrani juga mengatakan, Bapa memanggil Yesus Allah. Allah Bapa panggil Yesus Allah Anak. Kok kalian pusing buat apa? Ya, saya baca lagi. Ibrani 1 ayat 8 dan 9 supaya Andreho jangan saya bingung. Apa lu memang dulu tersesat kau di dalam Kristen tuh, otakmu tidak pakai untuk kemuliaan Allah. Terlepas dari motivasi masuk Islam, apa itu urusan kau, tapi dari sini terbukti Anda tidak paham Alkitab. Kamu tersesat karena tidak mengerti kitab suci waktu itu ya. Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak, maksudnya tentang Tuhan Yesus, ia Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Nah ini dia. Kau tidak akui Yesus Allah, tapi Allah pencipta langit dan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala itu, ya Allah pencipta, panggil Yesus Allah di dalam Alkitab kami. Jadi bagaimana nih Andreho? Kau belajar apa sih dulu? Saya bingung. Katanya belajar apa? Tapi ya sudah, saya mengertilah. Kenapa kalian berdua itu kok tidak ketemu kebenaran. Padahal sudah berpikir, cari tahu, pakai akal, kok tidak ketemu. Sudah tahu ya, akalmu itu akal buta. Akal yang dibutakan. Makanya dibutakan oleh apa? Oleh ilah zaman dan lain sebagainya. Sehingga
kamu tidak tahu tentang kebenaran. Mari saya baca buat kalian lagi ayat di dalam surat Korintus supaya kalian tahu bahwa orang Kristen yang lain semua mengerti. Bahkan ada orang Islam yang sekarang mengerti Yesus Tuhan, kok kalian dua yang mantan Kristen tidak tahu bagaimana. Makanya saya pikir kalian dulu Kristen, tapi Kristen yang tidak kenal Tuhan, Kristen tersesat dulu kalian berdua, ya. 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi menurut ayat ini, kalau orang tertutup akan binasa, ya. Ya, seperti kalian dua tidak pernah ketemu Injil, kalian pasti binasa kalau menurut ayat ini, kan begitu. Ya, 2 Korintus 4 ayat 4. Kenapa kok tertutup? Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Jadi kau itu belajar bukan karena percaya, tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sudah tahu? Adam Fati dan Andreho. Kenapa kalian dua tidak tahu? Kalian itu dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Makanya tidak ngerti. Orang yang tidak dibutakan sudah pada mengerti. Banyak Islam masuk Kristen. Ari Wibowo masuk Kristen. Asmiranda masuk Kristen. Ya, Yusuf Roni itu mantan pendakwa masuk Kristen. Saifuddin Ibrahim seorang Islam saleh masuk Kristen. Muhammad Kace masuk Kristen. Mereka mengerti, kok kalian dua tidak mengerti bagaimana. Artinya apa? Kalian dibutakan, makanya tertutup. Dan yang tertutup pasti binasa. Begitu Andreo dan Adam Fati. Ya. Kalau sudah dibukakan, dia akan memahami bahwa untuk memahami Allah ini tidak cukup akal. Dengar, ini saya bantu supaya Anda berdua main ngomong akal. Seolah-olah kalian berdua pemikir hebat. Aduh, kasihan. Saya lihat omongnya juga belepotan, omongnya terbolak-balik, omongnya apa ya, orang Kupa bilang babe gaang-gaang. Lalu bilang pemikir Alkitab. Pemikir Alkitab, apa kalian ini? Cari tahu apa selama dalam Kristen? Kok tidak ketemu? Ada yang aneh dengan kalian ini. Saya beri tanggapan ini sejujur-jujurnya, saya tantang kalian. Kalian beri pertanyaan apa saja tentang Kristen, tentang Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Mel Atok, berusaha menjawabnya. Makanya bingung dulu kalian tanya, pendeta siapa sih? Kok pendeta itu tidak jelaskan ke kalian sampai kalian pindah Islam? Kami tidak bujuk kalian masuk Kristen lagi loh. Itu tidak ada urusan dengan kami. Yang kami bela bukan apa, tuduhan-taduhan kalian bilang apa, Islam itu Kristen itu seolah-olah agama yang salah, ajaran yang salah, ya. Ada, nanti saya tunjukkan di mana kamu mengatakan bahwa Andreho mengatakan, ajaran saya dulu, agama salah. Salahnya di mana? Nanti saya kasih tahu, kamu nih otakmu yang salah, ya. Tapi supaya lebih mantap saya kasih tunjuk dulu yang si Andreho bilang papanya nasihat dia, kamu harus berterima kasih kepada agamamu yang lama. Buat apa berterima kasih untuk yang salah? Caca. Gaya ngomongmu kayak kau pemikir teolog tinggi yang luar biasa. Butanya luar biasa tentang Alkitab, kok kau ngomong kayak kau pintar sekali. Nih bukti nih, Andreho bilang dia berpikir, papanya bilang berterima kasih kepada agama dulu, agama Kristen. Dia bilang, buat apa agama salah kok? Buat apa berterima kasih kepada yang salah? Lalu kau bicara tentang keesaan Allah. Nanti saya bantu kamu ya kalau kau mau. Supaya saya bingung. Kau tanya di pendeta siapa? Kok pendeta itu tidak tahu jawab? Kau tanya, kau susun semua ustadz-ustadz. Tanya saya jawab. Tidak ada pertanyaan kalian yang susah yang tidak bisa dijawab. Gampang-gampang kok. Ya, ini video si Andreho ini bilang Kristen salah, agama salah. Ini lihat. Saya kayak gitu. Saya juga sempat orang tua saya marah sama saya. Kamu tuh harusnya berterima kasih kepada agamamu yang dulu. Saya bilang, untuk apa saya berterima kasih pada hal yang salah? Nah iya. Bener kan? Iya, untuk makanya. apa saya berterima kasih pada hal yang salah? Iya. Iya kan? Logika gitu. Makanya kita berpikir deh.
Untuk apa kita berterima kasih kepada hal yang salah? Makanya saya berpikirnya gitu. Makanya saya bilang kalau misalnya dia mengajak, kalau dia bilang kita berpikir, coba berpikirlah apa itu artinya Esa. Nah, betul. Apa Esa itu di dalam? Iya. Ya, saudara lihat di situ dia bilang salah. Dia juga tidak mengerti. Pokoknya agama salah karena kita nih berpikir. Dia ada buat tangan kayak gitu. Kita berpikir. Berpikir apa? Kau terlalu ular. Kau bilang berpikir, tapi kau kayak ular gitu loh. Tanganmu itu berpikir. Berpikirnya santai saja, jangan terlalu repot. Nih, sini saya bantu kau ya. Nanti saya jawab juga tentang keesaan Allah. Gampang kok. Kau tanya Esa apa itu, mudah sekali saya jawab nih. Dengar ini Andre Ho dan si Adam Fati. Dengar. Tingkat pemahaman manusia itu ada 3 tingkat. Ya, pertama pemahaman dia tentang benda atau barang. Yang kedua pemahaman manusia atau bagaimana dia mengerti atau memahami manusia. Yang pertama benda atau barang, yang kedua manusia, yang ketiga baru Allah. Iya kan? Nah, waktu orang menjelaskan barang, jelaskan handphone saja. Itu kan tidak mudah, harus pakarnya dulu. Baru bisa jelaskan, oh handphone ini begini. Atau menjelaskan pesawat, itu harus pakarnya dulu. Baru bisa jelaskan pesawat. Menjelaskan barang saja susah, iya kan? Belum lagi menjelaskan manusia. Manusia ini ribet loh jelaskan. Bola mata saja ada dokter khusus, dokter mata. Gigi saja ada dokter khusus, dokter gigi. Ya. Benda itu hasil kreativitas manusia. Seperti motor, handphone, pesawat. Itu saja dijelaskan susah. Belum lagi manusianya. Apalagi Tuhan pembuat manusia. Jadi ada yang rasional, tapi kalau bicara Tuhan itu suprarasional. Ini supaya kau mengerti. Tidak sulit kalau kau memahami bahwa ternyata Tuhan itu suprarasional, melampaui akal. Makanya ada ayat bilang begini, saya bantu. Kau bilang kau belajar Alkitab, di mana? Kau teliti apa kok? Kau mau masuk Islam tidak ada urusan, tidak penting buat kami, tapi kalau kau bilang tidak bisa dijelaskan, masa tidak bisa dijelaskan? Gampang kok. Nih Allah beda, jelaskan manusia saja ribet ya. Bahkan ada suami istri yang tidak saling memahami sampai bercerai karena susah memahami karakter seorang manusia. Apalagi Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang turun menjadi manusia di dalam Yesus. Dia turun jadi manusia itu karena memang kalau kita hanya mencari Allah yang Maha Kuasa susah. Makanya Allah perlu memperkenalkan diri kepada kita. Tanpa itu kita tidak bisa kenal Allah. Kau teriak sampai mati tidak bisa kenal Allah. Kau mau pakai sound system tidak bisa. Karena Allah itu terlalu luar biasa. Nih saya baca nih. Ayub pasal 11 ayat 7-9. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Menyelami batas-batas kekuasaan yang Maha Kuasa? Ini pertanyaan interrogatif. Jawabannya pasti tidak bisa. Karena kita ini terbatas, Allah itu tak terbatas. Kita ini kecil, Allah ini maha besar. Kristen juga percaya Allah, Allahu Akbar. Kita percaya Allah maha besar. 8. Tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya. Dan lebih luas daripada samudra. Itulah Allah. Melampaui akal. Jadi kalau kita berusaha cari tahu Allah dengan akal. Mustahil kita ketemu. Tidak bisa. Nih saya bantu lagi. Bukti bahwa tidak bisa. Ayub 36 ayat 26. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Garis bawahi. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Nah, makanya kenapa Yesus datang? Dia tuh anak Allah, hakikatnya Allah. Hanya dia yang bisa memperkenalkan Allah kepada kita. Karena kalau kita berusaha mengenal Allah dengan otak kita yang besarnya mungkin seperti bakpao, itu tidak bisa. Kami berpikir nih, berpikir apa kau ini?
Saya nonton video kalian, saya geli, saya jijik juga, saya kasihan. Cerdas apa? Kau tidak mengerti tentang Allah. Masa Allah kau bisa jangkau dengan akalmu yang kecil itu? Tidak bisa, ini Allah terlalu besar. Ulang nih, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Oleh karena itu, Yesus memperkenalkan dirinya kepada kita, ya, supaya orang terima Yesus, mati masuk surga, tolak dia, mati masuk neraka. Begitu. Itu aja kok susah bagaimana sih? Ya, sini saya baca lagi buat kau, Andreho dan Adam Fatih. Ya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Begitu. Jadi kalau kau mau kenal Bapa harus lewat Yesus. Kalau tidak, kau pasti masuk neraka. Selesai. Begitu ajaran dulu kau agama Kristen kan? Kok kau berpikir, kita ini kan berpikir ya. Kita ini kan akal, pakai akal apa? Kau punya akal kecil anak, kau mau menjangkau sang pembuat akal. Sang pembuat pengertian, sang pembuat otak, tidak bisa. Kecuali satu-satunya cara, Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya. Melalui apa? Firman Allah yang nuzul menjadi manusia. Kalimat Allah itu jadi manusia, yaitu Yesus. Begitu. Makanya Yohanes 1 ayat 1 bilang begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Itu aja kok repot. Adam Fatih sama si Andreho nih. Sok jadi pengajar ngomong-ngomong Alkitab lagi. Kalian kalau mau ngaji cerdas, ngaji pakai Al-Quran. Jangan omong-omong Kristen. Mau dongkrak apa sih? Sini saya tantang kalian. Beri pertanyaan apapun tentang Alkitab. Semua bisa dijawab oleh Tuhan. Melalui hamba-hambanya. Bisa. Itu aja kok kau bilang susah. Tidak ada yang susah. Kau punya otak saja yang dibutakan waktu itu ya. Lalu apa lagi yang kau persoalkan tadi? Keesaan Allah ya. Aduh ini susah juga nih ya. Soal keesaan Allah saya akan bantu kalian supaya kalian mengerti. Begini. Kata Esa. Kalian kan ngomong Alkitab kan? Di Alkitab juga ada kata Esa. Ini nih, pengakuan imannya orang Yahudi ya. Dikatakan Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Jadi bahasa Ibraninya Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, ya. Shema Israel atau Yahweh Ehad. Nah, kata Esa, sini saya ajar kau Andreho, kau tanya-tanya. Kau bilang coba berpikir Esa, gampang sekali. Kau mau berpikir menurut apa? Menurut pakai pikiranmu. Kalau ngomong Esa, menurut tulisan Alkitab, ya harus kembali ke bahasa asli, ya. Esa itu, ya, dari bahasa Ibrani ada dua. Ada yang namanya Yahid, ada yang namanya Ehad, ya. Kalau Yahid itu artinya tunggal mutlak. Ya, saya contohkan Yahid yang tunggal mutlak itu ada di dalam Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Nah, kata tunggal di situ, waktu itu anak yang diakui hanyalah Ishak. Dan itu pakai kata Yahid. Artinya tunggal mutlak. Sedangkan kata Ehad itu artinya tunggal karena penggabungan. Esa karena penggabungan. Saya contohkan. Adam dan Hawa itu dua orang. Tapi ketika mereka dipersatukan, kata satu di situ, dia bukan pakai kata Yahid, tapi dia pakai kata Ehad. Saya baca ayatnya buat kau, Andreho dan Adam Fatih. Syukur saya mau bantu kalian. Daripada kalian bilang, kami berpikir dan tidak ketemu. Saya yakin kalian tidak cari tahu sungguh-sungguh. Orang cari tahu sungguh-sungguh ketemulah. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Kata satu di situ dia pakai kata ehad. Ehad artinya satu atau esa karena penggabungan. Nah, sekarang dalam pengakuan iman orang Yahudi yang di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa di sana dia bukan pakai kata Yahid, tapi pakai kata Ehad. Ehad itu artinya satu karena penggabungan. Itulah Esa yang benar. Begitu. Jadi kau tanya apa saja pasti bisa dijawab ya. Sekali lagi, ya kalau kamu belum ketemu jawaban waktu itu ya karena memang kau dibutakan, dan kalau kau tetap tidak percaya sampai kau mati, ya memang kamu bukan orang pilihan. Begitu. Orang pilihan itu orang yang masuk surga, yang tidak dipilih yang masuk neraka. Itu kan ada di ajaran Alkitab kalian dulu. Kalian tidak belajar kah? Periksa dulu, itu ada semua di situ. Makanya setelah kalian nonton video ini, saya Pendeta Mel Atok tantang kalian. Ya. Jadi kenapa sekalipun sulit kami bisa percaya? Karena kami punya prinsip iman mendahului pengertian. Ketika kami beriman kepada Yesus, Roh Kudus akan bawa kami kepada pengertian demi pengertian. Ya, Roh Kudus dan Ustadz, Roh Kudus lebih hebat. Kau kan dibuat mengerti oleh Ustadzmu. Kalau kami oleh Roh Kudus. Ustadz bukan levelnya Roh Kudus kalau membuat manusia mengerti. Roh Allah yang bantu kami. Makanya Paulus dulu, sekalipun dia sangat jahat, dia benci Kristen, tapi kenapa kemudian dia percaya Yesus dan dia bisa menjelaskan tentang Yesus dan dia akui Yesus Tuhan. Efesus 3 ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Itu diberitahukan langsung karena beriman kepada Yesus. Makanya Efesus 1 ayat 17 dia ajar kita semua. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi kalian dua waktu di Kristen tidak dapat ini hikmat. Jadi akhirnya berpikir dan tidak ketemu ya. Itu sih yang saya bisa tanggapi dari video abal-abalnya kalian berdua. Apalagi ngomong Alkitab. Saya tantang kalian ya. Kapanpun nanti video, ingat subscriber saya lebih banyak dari kalian. Jadi saya bukan pansos. Saya hanya mau mematahkan kebodohan yang kalian ngomong seputaran agama Kristen atau agama lama kalian yang sebenarnya adalah ajaran kudus, mulia dan dahsyat. Hanya saja mungkin kalian bukan orang-orang pilihan Allah Bapa di sorga. Saya Pendeta Mel Atok. Sampai jumpa.